Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semua. Shalom. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kita percaya hari ini kita datang kepada Tuhan, membawa rasa syukur kita dengan penuh sukacita. Amin. Bahkan hati yang rindu, yang haus, yang lapar akan Tuhan. Amin. Dan hari ini kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan, anugerahnya dicurahkan bagi kita semua. Amin. Sehingga hari ini kita boleh ada bersama-sama di dalam ibadah sekalipun melalui online. Saya akan menyapa terlebih dahulu bagi Bapak Ibu semuanya. Saya mulai dari benua Australia. Saya berkata bagi saudara-saudaraku yang ada di Australia, Gereja PLC yang ada di kota Melbourne, Shalom. Shalom. Demikian juga PA Peniel yang ada di kota Brisbane, PA Peniel yang ada di kota Sydney, Australia dan sekitarnya. Saya katakan Shalom. Shalom. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang ada di Indonesia. Saya mulai dari Jawa Barat, Jemaat Kristen Indonesia yang ada di kota Bandung, Jawa Barat.
Shalom. Shalom. Jemaat Kristen Indonesia yang ada di Tangerang, Banten. Shalom. Shalom. Demikian juga bagi PA Peniel yang ada di Jakarta, yang ada di Kota Medan, Sumatera. Demikian juga PA Peniel yang ada di Jawa Tengah, meliputi Kota Semarang, Kota Solo, Kota Kartasura, Kota Wonogiri, dan Kota Klaten. Shalom. Shalom. Demikian juga para hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik, dan para hamba-hamba Tuhan yang ada di NTT, khususnya yang ada di Kabupaten Rotendao, yang ada di wilayah Indonesia yang paling selatan. Saya katakan shalom. Shalom. Kita percaya hari ini bahwa kita sudah sungguh-sungguh rindu akan Tuhan. Amin. Dan mari kita mempersiapkan diri untuk kita boleh lebih lagi berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah kita hari ini. Mari saudara-saudaraku semuanya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapakku yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang menyatakan kemurahan, kebaikan, bahkan segalanya yang boleh kami alami di sepanjang hidup kami. Tuhan, kami percaya apapun yang kami hadapi di tengah-tengah masa pandemi dan di tengah-tengah setiap pergumulan kami, tapi hari ini kami membawa roh jiwa tubuh kami di hadapan-Mu. Kami persembahkan kepadamu Tuhan. Tuhanku, darah-Mu, darah Yesus Kristus, hari ini menyucikan kami kembali. Darah-Mu itu yang kudus memperdamaikan kami dengan Bapa di surga. Darah-Mu Yesus Kristus yang telah menebus dosa kami. Bahkan darah-Mu Tuhan yang membenarkan kami hari ini. Demikian juga darah-Mu tercurah atas di setiap tempat di mana hari ini kami berkumpul bersama di dalam ibadah. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir melawat kami. Bahkan kehadiran-Mu mengubahkan hidup kami, untuk kami lebih mengenal Engkau, untuk kami lebih lagi mengasihi Engkau. Dan kami terima pengharapan, kekuatan, penghiburan, bahkan segala berkat rohani yang dari surga tercurah bagi kami. Kami terima hari ini. Terima kasih Tuhanku. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam rencana-Mu saja. Pakai dan urapi kami Tuhan, bagi hamba-hamba-Mu yang melayani ibadah hari ini, dan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kau bawa kami masuk di dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau dan mengalami keajaiban, keindahan apa yang Tuhan sediakan bagi kami hari ini. Kami mengucap syukur. Kami serahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara-saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan. Biar hari ini kita membawa nyanyian syukur, sukacita kita di hadapan Tuhan. Amin. Sebab hari ini hari yang luar biasa untuk kita boleh memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Bagi bangsa Israel, hari ini merayakan Hari Raya Pondok Daun. Hari raya di mana diliputi dengan sukacita, nyanyian dan tarian. Sebab dia percaya bahwa Tuhan tak lama lagi akan datang kedua kali. Mari saudaraku, hari ini bawa setiap kita nyanyian syukur. Firman-Nya
Alkitab berkata, lihatlah hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Mari, shalom itu telah datang. Shalom Aleichem. Havenu shalom Aleichem. Havenu shalom Aleichem. Havenu shalom, shalom, shalom Aleichem. Havenu shalom Aleichem. Havenu shalom Aleichem. Havenu shalom Aleichem. Havenu shalom, shalom, shalom Aleichem. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Engkau sanggup mengubahkan juga Bawa tarian. berita Ya, sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita damai sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita damai sejahtera. mari saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan dan menarilah. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan, Rayakan dan menarilah di depan Allah, ya pemenang. Rayakan dan menarilah di depan Allah, ya pemenang. amin. Mari bersukacita. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Tuhan, inilah kami Israel. rindu merayakan. Rayakan dan Menari menarilah bagimu. di depan Allah, ya pemenang. Rayakan dan menarilah di depan Allah, ya pemenang. Ya pemenang, Ya, ya pemenang. haleluya saudaraku semua dikasih Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Baik keluarga demi keluarga, kota demi kota, bahkan seluruh bangsa. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tuhan menjawab doa umatnya. Mari bersukacitalah, pujilah Dia, sebab Tuhan yang melakukannya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada tandanya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Baik yang di gunung, di lembah, Dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. amin. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Kita percaya semua yang terjadi. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada tandanya. Terima kasih Tuhan. Allah datang Inilah kami. negeriku, karena kami percaya. umatnya. Gunung-gunung, Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua.
sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku. Haleluya, terjadi dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudaraku semuanya. Mari kita lebih dalam lagi. Silakan ambil posisi yang terbaik untuk kita mau menyembah Tuhan. Biar dari hati kita yang paling dalam, kita mau mengingini Tuhan, kita mau mengalami Tuhan. Sebab Dia Raja, Dia Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Kau baik Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu. Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan matamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Mari segenap hati kita sujud di depan tata untuk kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Sujud di depan tata-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu ya Tuhan, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Maka jiwaku memuja,
sempurnakan kasih-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tiada satupun yang luput akan kasih karunia-Mu. Engkau yang telah memanggil kami, Engkau yang menetapkan kami dari sekian banyak orang untuk kami menjadi pemuji dan penyembah. Terima kasih Tuhan. Maka inilah ungkapan hati kami. Kami rindu berjumpa dengan Engkau. Tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satupun yang luput. Tuhan, kami semua masuk dalam kasih karunia. Kami semua masuk dalam rencana-Mu. Sebab karena penebusan akan darah Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari tinggikan nama Dia, Yesus. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luluh, berkorban bagi-Mu. Maka jiwaku memuja Yesus. Maka jiwa inilah kami puja, menyembah Engkau yang layak dipuja. Haleluya. Kekal sempurna, kekal sempurna kasih-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan. Haleluya. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luluh, berkorban bagi-Mu. Jiwaku memuja-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna karya-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Mari sembah Dia, mari agungkan Dia. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Tiada satupun yang seperti Engkau. Engkaulah Tuhan. Engkau kudus, kudus, kudus nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Yesus Tuhan. Mari sembah Dia saudara. Mari bebaskan
Mari sepakat satukan hati. Sembah Dia. Sembah Dia. Dia hatas yang kadalamu. Ada hatas yang kadalamu. Bini rabakaya. Engkau yang jamah kami. Engkau yang lawat kami hari ini Tuhan. Kami rindu Engkau. Kami mengasihi-Mu. Oh, Yesus Tuhan. Yesus saja. Terus saudara, mari alami Tuhan. Mari alami Tuhan. Bukan sekedar kita hanya ibadah biasa, tetapi hari ini mari carilah Tuhan selama Ia dapat ditemui. Dia adalah batas dan nama yang namamu. Haleluya. Jesus. Oh. Biar hari ini Tuhan kami memuliakan Engkau. Kami meninggikan Engkau lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Oh, dimuliakan. Dimuliakan. Oh, ditinggikan. Dia Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan, dari suku kaum dan bahasa menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu yang bertata. Haleluya. Yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggi. Mari saudaraku, muliakan Dia, tinggikan namanya. Ini waktunya hanya untuk Tuhan. Bapa, Engkau dimuliakan, Engkau tinggikan di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari Bapak Ibu katakan, dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Ditinggikan. Lebih lagi. Yesus Tuhan, kami tinggikan Engkau. Kami perlu Engkau. Terima kasih Tuhan. Yang bertata. Yang bertata. Oh, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau sekali lagi, mari muliakan Dia, tinggikan namanya. Dimuliakan, ditinggi. Bikaralah atas sedelo, Tuhan atas sadada bakaya, lehek atas sodada balapatata. Yesus Tuhan, Engkau Raja yang bertata, yang bertata. Amin, amin, amin. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi, mari sekali lagi.
kami. Haleluya. Tuhan Yesus, aku adalah jemaat-Mu yang Engkau bentuk di atas batu karang, yaitu pengakuan Petrus yang teguh, pengakuan yang menyatakan bahwa Engkau adalah yang penuh dengan urapan-urapan. Maka jemaat yang Engkau bentuk juga harus penuh dengan urapan-urapan. Dan Engkau adalah anak Allah yang hidup. Sesuai dengan firman-Mu, Yohanes 1 ayat 12, aku juga anak Allah, karena aku percaya kepadamu. Dan Engkau berkata, mulai sekarang alam maut, alam kegagalan, alam kemiskinan, alam dikuasai masalah-masalah yang tidak selesai-selesai, tidak boleh menguasai aku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini ke depan, hidupku tidak sama dengan hidupku hari ini. Karena sejak hari ini aku mengerti kebenaran firman-Mu, yaitu aku sudah menerima kunci-kunci kerajaan surga, yaitu kuasa perkataan untuk merubah hidupku, merubah masa depanku, merubah situasi dan kondisiku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari katakan amin 3 kali. 2, 3. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku semua yang dikasihi Tuhan. Mari kita lebih dalam lagi, sebab ini waktunya kita dengar akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita naikkan satu pujian, betapa kita heran akan ciptaan Tuhan, akan segalanya. Sebab kita percaya Allah kita El Shaddai. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari saudaraku nyatakan lebih lagi. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, Tuhan, ini seruan kami. Tuhanku, tak putus aku heran. Kami kagum akan Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari saudaraku lebih lagi menyatakan, jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Let's sing my soul, my soul, my Savior God to Thee.
Haleluya. My soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Oh, once again. Let's sing, my soul, my Savior God to thee. Amen, amen, amen. How great thou art. Yes, Lord. How great thou art. Let's sing, my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. How great, how great, how great thou art. How great thou art. How great, how great, how great thou art. How great thou art. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Amin, amin, amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Obed Sudarmanto. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, baik Anda yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kita berjumpa kembali dan kita akan mempelajari kali ini adalah mengenai Iskak. Kita akan belajar dari Iskak. Oke, sebelum kita mulai saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu saat ini. Kami mau mempelajari Iskak, Bapak iman kami. Tuhan, kami menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan. Dan kami percaya itu sebabnya kami akan mengerti kebenaran ini. Terima kasih Tuhanku, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, kita akan memulai mempelajari dari Kejadian 25 ayat 20 dan 21. Kejadian 25 ayat 20 sampai dengan ayat ke-21, demikianlah firman Tuhan. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ya, haleluya. Nah, dikatakan bahwa Iskak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Dan ternyata Ribkah itu mandul. Dan Iskak mulai berdoa untuk istrinya. Iskak menunjukkan bahwa dia menjadi imam bagi keluarganya. Tatkala muncul masalah kemandulan itu, dan Iskak mulai mendoakannya. Ya, kita lagi belajar dari Iskak. Ya, Anda dan saya mulai paham sekarang bahwa Tuhan dari sejak awal
menentukan suami-suami sebagai imam, ya. Oke, sekarang kita akan membaca Kejadian 26 ayat 1 dan ayat 2. Kejadian 26 ayat 1 sampai 2, demikianlah firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Iya, ayat yang ketiga. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat yang keempat. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oke, puji Tuhan. Ya, terjadilah kelaparan pada waktu zaman Abraham. Kelaparan sudah pernah terjadi dan ini terjadi lagi zamannya Ishak. Dan Ishak merencanakan untuk pergi ke Gerar. Gerar mempunyai seorang raja yang namanya Abimelek, raja orang Filistin. Nah, di sini di dalam ayat yang kedua dikatakan lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Ishak. Ya. Sebelum ini Tuhan selalu menampakkan diri kepada Abraham. Dan pasal-pasal sebelumnya ayat 2 pasal 25 dikatakan Abraham meninggal dan dikuburkannya, ya. Jadi sekarang Ishak mulai dijumpai oleh Tuhannya. Dan ada beberapa peristiwa penting di sini yang harus kita gali supaya kita paham, ya. Ayat yang kedua tadi berkata, lalu Tuhan menampakkan dirinya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Ya. Setelah Abraham meninggal, maka Tuhan menyatakan dirinya kepada Ishak. Ya. Ini boleh dikatakan ini pertama kali Tuhan berjumpa dengan Ishak atau Ishak dijumpai oleh Tuhan. Ya. Dan kita akan melihat apa yang dikatakan Tuhan di dalam ayat yang kelima. Kejadian 26 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Iya, rupa-rupanya inilah yang sangat penting dalam kehidupan Abraham. Dan sekarang Ishak diberitahu, ya. Inilah rahasianya. Karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-hukum-Ku. Kewajibannya kepadaku. Apa ini artinya? Artinya kita sudah mempelajari di dalam Kejadian pasal 24 bahwa Ishak selalu diajari oleh bapaknya Abraham untuk su'ah,
ya, untuk su'ah, memperkatakan janji-janji Tuhan itu. Dan inilah yang menjadi kebiasaan Abraham, ya. Maka Tuhan sangat bangga dengan Abraham, ya. Abraham tatkala Tuhan menjumpainya, setiap janji-janji yang dikatakan Tuhan kepada Abraham, Abraham mempunyai ritual, yaitu su'ah, memperkatakan kembali janji-janji Tuhan. Dari sini kita sudah dapat mempelajari itu. Dari Abraham dia su'ah, dari Ishak juga su'ah. Tadi dikatakan di dalam ayat yang kelima, ya, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku. Kewajibannya apa? Menunjukkan imannya, ya. Nah, ini yang sungguh-sungguh membuat saya lebih yakin lagi bahwa tatkala Tuhan berjanji dan respon kita diam, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tapi tatkala kita punya respon benar, yaitu memperkatakan apa yang telah Tuhan katakan, ya, inilah rahasianya. Oke, sekarang kita akan lanjut membaca ayat yang ke-6. Silakan. Kejadian 26 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. 7. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. 8. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnyalah Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Terus. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. 10. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi, salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Iya. Lalu Abimelek memerintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Oh, haleluya. Abimelek memberikan jaminan kepada Ishak dan istrinya. Siapa saja yang mengganggu Ishak dan atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Ya, jaminan yang Abimelek berikan. Oke, saya sangat yakin Abimelek ini pasti masih ingat tatkala Abraham pernah tinggal di daerahnya juga, ya. Dan setelah itu peristiwanya hampir mirip, karena Sarah dikatakan sangat cantik, ya, elok parasnya. Kemudian Abimelek mengambil Sarah untuk dijadikan istrinya, tetapi Abimelek bermimpi, ya, supaya jangan melakukannya itu kepada Sarah, karena dikatakan bahwa Abraham itu adalah nabinya Tuhan. Oke, kali ini pun juga Abimelek melakukan hal yang sama, ya, dan dia memberi jaminan kepada Ishak bahwa siapa yang mengganggu Ishak atau istrinya, pasti ia akan dihukum mati. Nah, kita akan melihat ayat yang ke-12 dan 13. Kejadian 26 ayat yang ke-12 sampai 13, demikianlah firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Oke, tadi kita sudah mempelajari bahwa Ishak ini pergi ke Gerar, ya, wilayah kekuasaan Abimelek, ya. Karena apa? Di daerah di mana Ishak tinggal sedang menghadapi kekeringan, ya.
Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-12 ini berkata, maka menaburlah Iskak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Berkat Tuhan turun atas seseorang. Maka situasi, kondisi daerah itu tidak bisa membatalkannya. Hari-hari ini negara kita sedang, bukan cuma negara kita saja, tapi di seluruh muka bumi mereka mengalami hal yang sama, pandemi, ya, COVID-19. Negara-negara lain juga mengalaminya. Kondisi hampir sama semuanya. Semuanya menderita. Nah, kalau saya melihat situasinya hampir sama dengan yang dialami oleh Iskak. Iskak berada di Gerar. Kondisinya sama, kekeringan. Tapi lebih baik kondisinya dibandingkan di mana Iskak tinggal. Ya. Nah, dari sini kita melihat Iskak mulai terdorong untuk menabur benih pasti. Benih itu ditabur, dan benih itu harus bertumbuh, harus berkembang, harus berbuah. Dan ayat yang ke-13 kita melihat, dan orang itu Iskak menjadi kaya. Kenapa menjadi kaya? Karena dia memanennya. Bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ya. Oke, kita akan melihat ayat-ayat berikutnya, ayat 14 kita akan baca. Kejadian 26 ayat yang ke-14, demikianlah firman Tuhan. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Stop dulu. Jadi rupa-rupanya kondisi diberkati. Ya, kondisi diberkati. Iskak ini mengalami kondisi diberkati, membuat cemburu orang lain, membuat cemburu bangsa itu, ya. Oke, lanjut lagi 15. Kejadian 26 ayat 15, demikianlah firman Tuhan. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Iya, bayangin, tatkala ada orang cemburu, ya, maksudnya untuk menyetop supaya Iskak tidak mengalami diberkati. Tidak bisa. Dikatakan di dalam ayat yang ke-15 ini bahwa segala sumur, bukan cuma satu sumur, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Ya, kalau ditimbun dengan tanah ya berhentilah, ya. Ayo baca ayat 16. Kejadian 26 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Oh, haleluya. Karena kecemburuannya, maka Iskak diminta pergi dari Gerar. Terus 17. Ayat 17, demikianlah firman Tuhan. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Terus Ayat 18, kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. lanjut. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lanjut. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur-sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Iya, lanjut. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Terus
Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Iya, berulang kali Iskak menggali sumur dan direbutnya oleh orang-orang dari Gerar, orang-orang Filistin. Setiap kali menggali, direbut lagi, menggali, direbut lagi. Nah, saya mendapati, jadi rupa-rupanya Abraham, Iskak, dan nanti Yakub mempunyai satu keahlian untuk mencari sumur. Ya. Sementara orang Filistin tidak. Ya. Jadi setiap kali mereka menggali sumur, kemudian mereka merebutnya. Oh, haleluya. Dari sini saya mendapatkan understanding. Ya. Tuhan dari awal sudah memberkati mereka, dan berkat itu salah satunya keahlian. Ya. Bagaimana Anda dengan saya? Anda dan saya bagaimana? Anda percaya bahwa kita ini adalah keturunan Abraham, kita memiliki DNA yang sama dengan DNA-nya Abraham. Kita sudah belajar mengenai baptisan, ada 4 bagian yang kita sudah pelajari. Ya. Anda dan saya menjadi keturunan Abraham. Berarti DNA-nya itu ada. Berarti keilmuannya itu juga ada. Seberapa iman Anda? Oke, kita lanjut lagi. Kejadian 26 ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Dari situ ia pergi ke Berseba. Ayat 24, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Iya, puji Tuhan. Ya, dari sini kita mendapatkan satu understanding, satu pengertian. Sekali lagi Tuhan menampakkan diri kepada Iskak. Ya. Oke, kita akan lanjut lagi 26 sampai 31. Kejadian 26 ayat 26, demikianlah firman Tuhan. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pihol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjanjian bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Ya, haleluya. Nah, Abimelek, dia bisa melihat bahwa Iskak itu diberkati Tuhan. Ya, dibenci, diusir, kemudian sumurnya diambil, tapi tetap Tuhan memberkati Iskak. Maka Abimelek mulai melangkah, dia membuat perjanjian damai. Wow. Saya berharap saudara-saudara, masa pandemik ini jangan membuat kecil hatimu. Tuhan berkata bahwa kita sekarang keturunan Abraham. DNA-nya Abraham ada pada Anda. Dan tatkala DNA-nya ada, menggali sumur pun akan ketemu sumber air. Wow, haleluya. Ya, ini kembali kepada materi iman. Adakah Anda punya iman? Ya.
Oke, sekarang kita akan melihat di dalam ayatnya 32. Kejadian 26 ayat 32, demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Oh, haleluya. Ya, tatkala posisi kita ini sudah posisi diberkati Tuhan, tidak boleh ada yang menghalangi. Ya. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana kita terus selalu berada di dalam posisi diberkati. Ya, bukan on off. Diberkati kali ini, nanti lain kali off. Dan off-nya lebih lama, baru nanti diberkati lagi. Bukan seperti itu. Maka saya ajak Anda untuk mempelajari Iska ini. Kita pelajari dia. Oh, haleluya. Selama papanya hidup, Tuhan gak pernah menjumpai Iska. Begitu Abraham meninggal, maka Tuhan mempunyai kerinduan untuk menjumpai Iska. Ya. Dan dari Kejadian 26 kita melihat, ya. Mungkin Anda juga mengalami mirip-mirip, ya. Jadi Anda bikin bisnis apa, nanti disaingi oleh orang, ya. Kemudian tempat itu yang Anda sewa diminta sama yang punya tempat. Anda mau gak mau Anda pindah. Sekali dua kali Anda suffer, Anda menderita, ya. Terus bagaimana? Kita melihat Iska anak Abraham. Dan waktu Anda belajar mengenai baptisan, bahwa Anda juga mati bersama Yesus, dikubur bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Dan Anda diberi hidup, di mana hidup yang Anda jalani ini hidup bersama-sama dengan Yesus. Maka posisi Anda dan saya hidup di dalam iman, hidup oleh iman. Dan hidup oleh iman ini Alkitab mengatakan di dalam Galatia 3 ayat yang ke-7, maka posisi kita adalah menjadi anak Abraham. Menjadi anak Abraham adalah kita mendapatkan DNA yang sama dengan DNA-nya Abraham. Bagaimana kita bisa memberdayakan DNA yang ada di dalam hidupmu ini, DNA yang sama dengan DNA-nya Abraham? Saya berharap mulai hari ini Anda mulai ngerti, ya. Iman tidak boleh kita diam. Iman tatkala Anda percaya, iman Anda harus terus memperkatakan. Seperti tadi yang sudah kita baca di dalam Kejadian 26 ayat yang kelima itu, Abraham memelihara kewajibannya. Kewajiban Anda dan kewajiban saya sama dengan kewajibannya Abraham, yaitu memperkatakan perkataan iman itu. Katakan terus. Kita sudah membaca Kejadian 24 ayat yang 63, dikatakan bahwa Iska itu menjelang senja, setiap kali menjelang senja, dia pergi keluar dari kemahnya untuk meditasi. Itulah kewajibannya. Kewajiban Iska sebagai orang percaya, dia diajari oleh papahnya. Ya. Saya sangat yakin apa yang Iska kerjakan itu yang dikerjakan oleh Abraham. Wow. Sekarang makin jelas, ya. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat ayat dari Kejadian 27, ya. Kita akan melihat Kejadian 27 mulai ayat 26 sampai 29. Kejadian 27 ayat 26 sampai dengan ayat ke-29, demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub dengan dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan.
Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Oh, haleluya. Nah, berkat yang dilepaskan oleh Iskak ini sama dengan berkat yang telah Tuhan berikan kepada Abraham. Dan Abraham juga pasti melepaskan untuk Iskak. Dan sekarang Iskak melepaskan untuk Yakub. Dan nantinya Yakub juga akan melepaskan berkat-berkat Tuhan itu kepada anak-anak Yakub. Nah, dari sini saya melihat bahwa Yakub diberkati oleh Iskak. Karena Iskak ini bapaknya. Dan bapaknya ini ngerti dia sebagai imam untuk anak-anaknya. Ya. Nah, apa yang terjadi? Begini, Anda dan saya yang sudah diizinkan oleh Tuhan memiliki keluarga, Anda dan saya adalah imam bagi keluarga. Bagi istri dan bagi anak-anak, Anda adalah imam. Tuhan sangat menghargai itu. Ya. Nah, saya berharap supaya Anda mulai ngerti. Ayo fungsikan imam. Ya. Imam, bukan iman. Ya. Imam. Fungsikan imam ini. Saya menjadi imam bagi istri dan bagi anak-anak. Saya harus mendoakan istri saya harus mendoakan anak-anak saya, mantu-mantu dan cucu-cucu. Itu kewajiban. Ya. Oke, saya ajak Anda untuk melihat sekali lagi tadi Kejadian 26 ayat yang kelima. Karena Abraham telah mendengarkan firman Tuhan, dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, segala ketetapan, secara hukumku, diapakan? Diperkatakan kembali. Ya. Nah, inilah yang dikerjakan oleh Abraham. Dan Iskak juga melakukannya. Ya. Supaya Anda lebih jelas, saya ajak Anda membuka sekali lagi Kejadian 24 ayatnya yang ke-63. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan menjelang senja, Iskak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Di dalam King James dikatakan menjelang senja Iskak sedang keluar untuk meditasi, untuk su'ah bahasa Ibraninya. Kapan? Menjelang senja, di mana sambil berjalan di padang. Ini yang dikerjakan Iskak. Dia meditasi, dia memperkatakan perkataan iman, dia memperkatakan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya untuk memelihara iman itu. Ya. Oh, saya berharap mulai hari ini Anda makin teguh imanmu. Ya. Jangan pernah ragu, situasi buruk, kondisi buruk. Iskak juga mengalami hal yang sama. Dia diusir, setiap kali dia membangun, menggali sumur, kemudian direbut oleh orang Filistin, ya, setiap kali. Mengapa direbut? Pastinya orang Gerar itu tidak mampu untuk menemukan sumber air. Pastinya orang Gerar ini selalu gagal di dalam membangun, menggali sumur. Pastinya. Kalau orang Gerar bisa melakukannya, kenapa dia harus merebut sumur yang dibangun oleh Iskak? Ya.
Karena mereka ingin supaya Iskak ini pergi dari tanah Gerar itu. Ya. Tetapi Tuhannya yang disembah oleh Iskak adalah Tuhan El Shaddai. Apa yang telah Dia katakan, tatkala Iskak percaya, dia akan dibela oleh firman yang sudah diperkatakan itu. Ya. Saya selalu berdoa, Tuhan belalah firman-Mu yang sudah Kau katakan ini. Aku punya iman. Ya, Tuhan mempunyai kewajiban untuk membela firman yang telah Dia katakan. Karena Dia berjanji, perkataan yang sudah keluar dari mulutnya tidak akan kembali sia-sia. Ya. Dan saya berharap hari ini Anda mengerti rahasia firman ini. Tuhan tidak pernah merancang supaya Iskak ini bangkrut, supaya Iskak ini menderita. Ya, Tuhan gak pernah merancang itu. Dan yang perlu kita ketahui adalah Iskak ini menerima warisan dari Abraham. Unta-untanya cukup banyak, kambing domba, keledai cukup banyak. Mereka butuh air. Kemudian yang mengikuti Iskak juga banyak. Kalau Anda tahu bahwa tatkala Abraham masih hidup, Abraham pernah membantu keponakannya yang namanya Lot. Ya, Lot. Dia dibawa pergi oleh tentara musuh. Abraham dengan hamba-hambanya yang sangat besar jumlahnya itu untuk mengejar dan mengembalikan Lot, membebaskan Lot. Dan tentara yang besar itu sekarang diwariskan kepada yang namanya Iskak. Jadi Iskak mempunyai tentara yang besar. Tetapi tadi tatkala kita membaca, kita melihat ya, menggali sumur, direbut, Iskak ngalah. Oke, mundur dia, cari lagi, dapat lagi, direbut lagi. Haleluya. Ya. Dan akhirnya dia mendapatkan sumber air lagi. Oh, haleluya. Inilah kebenaran yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Kita belajar dari Iskak. Dia memelihara kewajiban, ya, memelihara kewajiban, yaitu memperkatakan kembali janji-janji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Saya berharap Anda mendapatkan kebenaran ini, ya, terimalah. Dan sekarang saya akan ajak Anda untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran ini termeterai di dalam roh setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman ini dimanapun mereka berada. Biarlah kebenaran ini merupakan jawaban dari Tuhan untuk kehidupan mereka. Mereka sedang menantikan jalan keluar. Mereka sedang menantikan pertolongan-Mu. Dan aku percaya Tuhan, mulai sekarang kebenaran ini dapat ditangkap oleh anak-anak-Mu yang sudah Kau tebus menjadi milik Yesus. Terima kasih Tuhan, aku juga mau bernubuat demi nama Yesus. Kebenaran-kebenaran yang sudah aku sampaikan ini termeterailah di dalam roh-Mu dan dimeteraikan dengan Roh Kudus sendiri. Aku percaya. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami dan sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku dan ambillah, inilah darahku. Saudara-saudara, kita akan memperkatakan perkataan iman sehubungan dengan tubuh dan darah Yesus. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur.
Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Sesungguhnya penyakit-penyakit yang ada di tubuhku sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus sampai membentuk bilur-bilur. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur itu. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus, aku disucikan dengan darah Yesus, aku diperdamaikan dengan darah Yesus, aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepadaku hidup kekal-Mu. Demi nama Yesus aku terima hidup kekal itu. Engkau berjanji di dalam hidup kekal itu tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kecelakaan, tidak ada kebangkrutan, tidak ada kemiskinan. Demi nama Yesus, aku terima hidup kekal ini. Posisiku sekarang, aku di dalam Yesus, dan Yesus ada di dalam aku. Firman Tuhan berkata, mintalah apa saja, semuanya akan diberikan. Demi nama Yesus, aku terima. Sekarang Tuhan, aku mengambil darah-Mu, darah Yesus, aku taruh pada tubuhku, sesuai dengan Galatia pasal 6, ayat yang ke-17, dan Roma 5 ayat 9, bahwa kami telah dibenarkan dengan darah Yesus. Seluruh tubuh kami sudah dibenarkan. Maka kami pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Tuhan, kami percaya seluruh tubuh kami sudah dibenarkan dengan darah Yesus, maka penyakit-penyakit termasuk virus corona tidak boleh masuk ke tubuh kami. Ini adalah iman kami dan kami percaya Tuhanku, apa yang kami percaya ini terjadilah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, kami juga mau lanjut doa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Melbourne, ada yang di Pasadena, Bandung, dan Citra Raya Cikupa, jemaat-jemaat-Mu. Juga Tuhanku, jemaat-jemaat yang tergabung di dalam kelompok-kelompok pemahaman Alkitab, dari kelompok Senin, kelompok Selasa sore, Selasa malam, Rabu malam, Kamis malam, Jumat malam, dan Sabtu malam. Tuhan, mereka kami bawa kepadamu.
Biarlah mereka juga boleh mengalami persatuan, persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Mengalami darah, menerima darah Yesus yang telah menebusnya, menyucikannya, memperdamaikannya, dan membenarkannya. Terima kasih Tuhan. Dan kami terus berdoa, biarlah banyak jemaat-jemaat yang mulai paham dan mulai mengerti, sehingga kehidupan mereka, di dalam kehidupan mereka mengalami janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk Presiden dan Wakil Presiden, juga para Menteri, Menko, juga pejabat tinggi negara setingkat dengan Menteri. Kami berdoa, biarlah mereka adalah pejabat-pejabat yang takut akan Tuhan. Dijauhkan dari korupsi, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Ada darah Yesus di dalam kehidupan mereka. Pewahyuan, hikmat, dan pengertian turun atas mereka, sehingga para pejabat ini boleh membuat keputusan-keputusan yang membuat bangsa dan negara ini menjadi kuat, pulih dari gangguan virus corona itu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sekarang kami mau berdoa karena kebaktian sudah selesai. Jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, angkatlah kedua tanganmu. Tuhan, aku berdoa, aku minta darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan mereka yang terangkat. Dan firman-Mu berjanji, darah itu menjadi tanda bagi mereka. Tidak akan ada tulah yang boleh menguasai dan menghadang hidup mereka. Dan tatkala mereka dikuasai jalan buntu, kami perkatakan ada jalan keluar yang telah Tuhan siapkan. Tatkala mereka sedang menantikan pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Dan tatkala mereka sakit, Tuhan, kami katakan ada darah Yesus yang membenarkan bagian tubuh mereka yang dikuasai penyakit itu. Dan bagian tubuh itu sudah dibenarkan, maka penyakit itu tidak boleh ada lagi. Terima kasih Tuhan. Dan aku minta damai-Mu, sejahtera-Mu, dan sukacita-Mu mengalir ke dalam kehidupan mereka. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, agape-Nya Tuhan ada di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Segala hormat puja hanya bagi Yesus. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Yesus. Segala dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya.
baik yang di gunung, di lembah, lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. amin. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Kita percaya semuanya terjadi. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada tara. Terima kasih Tuhan. Allah datang Inilah kami, bagiku, karena kami percaya. taatnya. Gunung-gunung, Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita, sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. amin. Karena itu sukacita terjadi. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sekali lagi. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Amin saudara. Amin. Mari kita percaya. Haleluya. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Oleh karena itu bersukacitalah. Sukacita